bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika dan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting peranannya. Karena dengan adanya etika, maka dapat mengatur sebagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita adalah agar perbuatan yang tengah kita jalankan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena dengan adanya etika membuat manusia berorientasi bagaimana ia menjalankan kehidupannya dalam tindakannya sehari-hari dan bisa membedakan perbuatannya benar atau salah. Tapi dalam kenyataannya etika perlahan-lahan mulai hilang seiring perkembangan zaman. Coba kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali persoalan yang melanggar etika. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya etika. Hal inilah yang menyebabkan terjadi berbagai peristiwa yang melanggar moral. Karena itu, etika sangatlah penting kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, memberi batasan dalam pergaulan kita dengan sama agar bisa tercapai kehidupan yang aman dan tentram. Selain itu, dapat menciptakan suasana hidup yang aman dan tentram. Sekian, terima kasih. Ciri-ciri etika dalam Al-Quran. Etika secara bahasa adalah ilmu yang berkenaan tentang yang baik dan buruk. Etika juga bermakna nilai mengenai benar dan salah yang dianut seseorang. Etika artinya tata susila atau tata cara pergaulan. Makna dasar dari etika adalah ethos dalam bahasa Yunani, yaitu adat kebiasaan. Etika Qur'ani punya ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan etika lain. Etika Qur'ani sekurang-kurangnya punya 5 ciri utama, yaitu pertama, ciri Rabbani menegaskan bahwa etika Qur'ani adalah etika yang membimbing kepada arah yang baik. Kedua, ciri manusiawi adalah memperhatikan dan memenuhi fitrah manusia serta menuntun agar memperoleh bagian dunia dan akhirat. Ciri ketiga yaitu ciri universal. Ciri ini adalah membawa misi rahmatan lil alamin di seluruh penjuru. Keempat yaitu ciri keseimbangan, yaitu menjaga hubungan baik pada Allah dan hubungan baik pada manusia. Kelima, ciri terakhir ini adalah ciri realistik. Ciri realistik adalah memperhatikannya kenyataan yang ada pada kehidupan manusia dan memberikan pencerahan bagi yang tidak mampu melakukannya. Pengertian problem moral dan profesi manusia. Pengertian profesi. Istilah profesi memiliki sejumlah pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Maka profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Akan tetapi, keahlian yang diperoleh dari pendidikan kejuruan belum dapat disebut profesi apabila tidak disertai penguasaan teori sistematis yang didasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik. Pengertian moral. Secara bahasa, moral merupakan bentuk jamak dari kata mos yang bermakna kebiasaan. Moral adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Moralitas memiliki arti yang pada dasarnya sama dengan moral, hanya ada nada lebih abstrak. Berbicara tentang moralitas, suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Hubungan antara moralitas dan profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya memiliki satu atau dua orang atau segolongan orang, tapi dimiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai untuk mengatur suatu kehidupan bersama. Terima kasih. Fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, A. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas
yang digariskan. Maksudnya, bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang B, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya, bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang C, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam anggota profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Kedua adalah keadilan dalam profesi hukum. Problema bagi para pencari keadilan yang sering menjadi diskursus adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundangan yang ditetapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil. Pengertian adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya ataupun tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan, sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas equality before the law, yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. Kata justice memiliki kesamaan dengan kata equality yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan atau justice tidak memihak atau imperial, memberikan setiap orang haknya atau his due. Yang kedua, segala sesuatu layak atau fair atau adil, equitable. Yang ketiga, prinsip umum tentang kelayakan atau fairness dan keadilan, justice, dalam hal hukum yang berlaku. Etika hukum adalah cabang utama filsafat yang mempelajari tentang nilai atau kualitas yang menjadi penilaian, moral, dan pelaksanaan rangkaian kekuasaan. Kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Kan materi tentang norma penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan dan hak asasi dalam profesi hukum. Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadil dalam rangka penegakan kebenaran pada siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama Islam secara etimologis, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan suatu dengan yang lain. Istilah lain dari adil secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak atau berpegangan kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan kepada pengertian meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadil dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan. Karena pada asasnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan. Hak asasi manusia termasuk dalam hak mutlak, yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu. Untuk melakukan suatu perbuatan disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun orangnya, dan sebaliknya siapapun harus menghormati hak tersebut. Oleh karena hak asasi tergolong dalam kelompok hak mutlak,
Maka hak asasi ini sering juga disebut sebagai hak dasar manusia, atau hak-hak dasar ini adalah hak-hak manusia dan tidak dapat dipisahkan dari badannya dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Menyangkut hak-hak apakah yang dapat digolongkan atau diklarifikasikan dalam hak asasi ini, sebenarnya sampai sekarang masih belum ada patokan, dan untuk mengetahui lebih jauh perlu diadakan penyelidikan terhadap sejarah hak-hak asasi manusia.